أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بلغ رسالته وسلم تسليما كثيرا. Segala puji bagi Allah Sang Raja Tuhan yang Maha Esa dengan nikmat kita pastinya kita dapat bertasbih dan berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka pelepasan santriwan dan santriwati kelas 3 MTS Yatena tahun 2022-2023. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Alur Abi Jazam Syamsuddin atau yang mewakili. Yang kami hormati Pimpinan Daya Modern Alur Abi Zainal Yaakob. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Daya Modern Alur Abi Baktiar Yusuf. Yang kami hormati Kepala Madrasah Alia Ustadz Hamdul Fadil. Yang kami hormati Kepala Madrasah Tanamiyah Ustadz Muhammad Rizal. Yang kami hormati Wali kelas 3 MTS Yatena. Yang kami hormati seluruh ustadz dan ustazah yang telah berhadir pada pagi hari ini, serta kepada seluruh santriwan dan santriwati kelas 3 MTS Yatena tahun 2022-2023 yang kami banggakan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Khalif Arfa. Kepada Khalif Arfa, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Daya Modern Arus Abi Zainal Yaakob. Kepada Abi Zainal Yaakob, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama yang utama adalah kita mengucapkan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di musala Putra Jaya Modern Arus ini, yaitu acara perpisahan santri kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Perpisahan itu adalah awal ada agar kita bisa menghargai setiap pertemuan. Shalawat salam adalah kepada Allah dan disampaikan kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Pak FNJR, Pak Basya Yusuf, Ustaz Reza, Ustaz dan Ustazah yang berbahagia, yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak kami, khusus hari ini kelas 3 MTS Jamena yang hadir pada hari ini. Silakan. Anak-anakku sekalian, memang mungkin tahun-tahun sebelumnya ini tidak diadakan perpisahan. Ini berarti bukan perpisahan seperti untuk kelas 3 ya, yaitu ada wisuda lagi. Kalau ini sekadar untuk barangkali anak-anakku ada di antara kita yang tidak melanjutkan di sini, ya, itu kami ucapkan selamat pada anakku yang mungkin belajar di tempat lain. Namun ingat anak-anakku, kalian di tempat lain bawalah apa yang baik dari daya ini. Apa yang kalian dapatkan dari yang ini, yang baik, yang tidak baik tidak usah ditampilkan di tempat yang baru. Kalian sudah 3 tahun di sini bersama kami, bersama Ustaz, bersama Ustazah di sini selama 3 tahun. Dalam jangka 3 tahun itu tidak mudah, lama.
menghitung hari berapa hari, 3 kali 360 sekian lama. Dengan waktu yang lama tersebut, aku sudah menempa ya pelajaran bagaimana keputusan tinggal bersama di asrama. Telah ditunjuk setiap saat kalian harus salat berjamaah 5 waktu. Saya tekankan kepada anak-anakku sekalian, kepada anak putra yang baru, kalian harus menjaga salat seperti di sini. Walaupun di sini barangkali ada 1-2 anak-anakku yang coba-coba tidak salat berjamaah tinggal di asrama, ini dihilangkan. Coba kalian konsekuen dengan salat berjamaah. Dengan kalian salat berjamaah, kalian akan diberikan oleh Allah dengan yang tidak terduga. Apa yang kalian katakan? Percayalah sama Allah sekalian. Kalau kalian menjaga jamaah, menjaga salat waktu, percaya kalian betul-betul sudah sempurna. Kalau belum juga, itu masih disaksikan kata kalian sudah bertobat. Kalau masih juga tinggal salat 5 waktu sengaja, itu kalian iman lebih sangat. Yang penting juga sama. Yang pertama, jangan meninggalkan salat 5 waktu, apapun kondisinya. Dalam perang saja salat diwajibkan. Bayangkan pada yang lain, apa kesibukan kita? Bagaimana perang? Nyawa terjaga, tapi salat wajib. Ingat anak-anakku, dengan salat 5 waktu kita jaga, bagi laki-laki diwajibkan harus berjamaah, usahakan berjamaah. Insya Allah kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita tidak ada pilihan lain. Kita hidup bukan di dunia saja, di dunia sangat terbatas. Yang lama di alam kubur, tidak tahu berapa ratus tahun. Terus di alam bangsa atau alam bangsa, terus di alam bangsa. Itu harus diucapkan. Kita harus percaya betul itu. Jangan sia-siakan. Jangan menganggap salah apa itu. Kalau kalian malas, masih beriman, masih Islam. Tapi kalian kalau salah kita kalian itu tidak berguna, itu bisa keluar dari Islam. Hati-hati sekali. Selanjutnya anak-anakku, kalian sudah lama menggali ini. Harapan kami semua, kalian tetap jadi saudara. Di mana saja berjumpa, di mana saja ketemu, jadi persoalan seperti ini. Sesama kawan, apalagi kalian sama ustaz dan ustazah, tetap kalian harus hormati. Ini adalah ganti orang tua saya selama di daerah ini. Jadi kalian harus tetap menghormati kepada ustaz dan ustazah di mana saja kita. Karena keberkahan itu ada sama ustaz dan ustazah anak-anakku. Maka kalian hargailah jasa-jasa beliau-beliau inilah kalian telah menjadi seperti pada saat sekarang ini.
Namun anak-anakku, kalian mungkin sebelum bersamanya ada tingkah laku sesama kawan yang tidak baik, sehingga pada hari inilah kalian harus saling memaafkan sesamanya. Baik sesama kawan maupun sesama ustaz dan ustazah juga, kalian harus minta maaf sebesar-besarnya. Juga ustaz merasakan itu. Juga kami sebagai pengelola daerah ini, di mana di sana sini ada kekurangan. Ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya anakku, pasti ada kekurangan. Namun kami terus memperbaiki kebaikan daerah kita semua. Anak-anakku sekalian, ini kalian akan pulang. Ingat pesan dari kami. Yang pertama kali sholat jangan tinggal. Itulah kunci utama kalian supaya berhasil masa depan. Yang kedua adalah kalian seterusnya, kalian harus sama orang tua harus patuh. Karena apalagi ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Anak-anakku yang kami banggakan, mungkin ini dari kami sebagai pimpinan daya. Sekali lagi kami mohon maaf, di sana sini kami ada banyak kekurangan, di mana kekurangan itu sifat manusia tidak biasa, namun kami terus memperbaiki dari dunia tersebut. Terima kasih Ustaz Rijal, Ustaz dan Ustazah semuanya yang telah membina anak-anak ini, insya Allah menjadi manusia yang saleh dan salihah di masa depan, insya Allah. Demikian tentang saya, lebih kurang maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Abi Zainal Yaakob. Selanjutnya, kata-kata sambutan mewakili yayasan yang akan disampaikan oleh Abi Effendi. Kepada Abi Effendi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur dan minyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari Kamis karena hari ini banyak yang puasa, masih yang belum komplit puasa Syawalnya. Alhamdulillah masih ada waktu 2-3 hari lagi. Dan alhamdulillah anak-anakku sekalian, ini hari terakhir tadi apa yang disampaikan oleh Bu Jaina dan selama ini juga dibimbing oleh Ustazah dan sahabat kita sekalian. Penghormatan kita kepada Mudir Daya Abi Jaina dan Abi Baktiar, kepada Ustaz dan Ustazah yang terus siang dan malam kepada pengasuhan dan tarbiyah. Ini kita juga alhamdulillah dengan di pramuka juga ada Ustaz Normal Tarigan bersama Ustaz Sodik, insyaallah. Terus dan prestasi ada juga Ustaz Markunis yang telah membawa anak sekalian sampai ke Jakarta, ke Jakarta membawa alur nama dan orang. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi oleh Abi, jaga sholat, apalagi nanti tidak lagi sambung budaya. Dan tidak ada lagi nanti kita dengar anak kita udah belum salat. Alhamdulillah waktu sekolah karena di luar ini pengaruhnya lebih tinggi dari kita di dalam. Di dalam ini kita sudah terjaga oleh security, di luar kita orang tua kita nggak sanggup menjaga kita siang dan malam. Kita kalau di dalam ini kita merokok kalau ada sekali-sekali, kalau di luar itu bisa terus. Apalagi kita sering duduk di kafe. Alhamdulillah masih ada waktu diberi Allah, jangan lupa kita sholat, kita manain sholat kita.
Kita doa kedua orang tua kita doa ayah kita, doa guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, agar yang telah menerangkan kita, membimbing kita, apalagi anak-anak di tahun 2001 dulu masih kecil-kecil, masih imun-imun, ada yang minta pulang, nggak usah lagi lama saya di sini, ayah saya nggak usah lagi sekolah di sini. Alhamdulillah sekarang sudah gede menjadi remaja, jaga kesehatan, jaga iman, jaga akhlaknya, jaga sholat, nampakkan kita di luar nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah walaupun tidak ada di sini. Yang nyambung di sini juga insya Allah raihlah prestasi kakak-kakak dari kelas 3 MA ini, ada yang lulus di kedokteran, di teknik, ada yang di UI, di Unima, di mana-mana, berkat dari kelas 1 yang kejar. Anak-anak hadirin sekalian terus berpacu dari kelas 1, manfaatkan waktu maksimal, kurangi yang tidak baik, pekerjaan tidak baik, gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua, gunakan waktu sehat sebelum sakit, gunakan waktu lapang. Ini waktu lapang anak-anak habis sekalian ini, orang tua siang dan malam menjadi nafkah untuk anak-anak sekalian. Apa tadi Abi mengatakan sama teman-teman yang ada selama ini, jangan disimpan di dalam hati. Kepada Ustaz juga, Ustaz karena agak keras kepada kalian ini, Ustaz juga karena sayang kepada anak-anak habis ada. Karena tahun kemarin lulusan kita ini ada yang sampai ke Libya, Irham ada sampai ke Libya, ada yang ke Mesir. Berkat dari kerja dari awal di kelas 1 MA nanti terus berpacu dalam bahasa Inggris, dalam matematik. Kenapa? Orang tua kalian berusaha menyimpan uang untuk anak-anak kuliah nanti di kedokteran. Persaingannya ketat. Makanya dari sekarang ini gunakan waktu untuk les juga, waktu olahraga juga, pramuka juga kita terus. Dan yang terpenting tidak ada lagi bully-membuli anak-anak sekalian. Karena ini yang harus kita jaga. Apalagi teman-teman kita ada yang dari Pantol, ada dari Rumania, ada dari Birut. Sama Abi ada kabar, ajak dia kelas 2021 masih kecil. Ada kabar sama Abi, fotonya masih ada, masih imut-imut. Alhamdulillah teman-teman yang lain juga. Alhamdulillah ini sudah menjadi remaja yang soleh, yang ada Al-Quran di badannya. Ya, Al-Quran di badannya. Semua nanti ada Al-Quran di badannya, ada yang 1 juz, 3 juz, ada yang 10. Jadi itulah Al-Quran yang menjaga kita. Jaga waktu selalu, dan maknai siapa yang sholat. Karena Allah dalam sholat ini kita berbisik dengan Allah. Dari takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apanya besar Allah? Ilmu Allah besar, kesehatannya Allah berikan kita ini, bumi Allah ini besar. Kita maknai di dalam sholat kita. Karena di depan kita Allah, sampai kita Allah, di belakang kita Allah. Kita semua makanya khusus dalam sholat. Karena apa? Kita sudah tahan, kita sudah berduduk, kita sudah mikir, gak mungkin kita pikir yang lain. Telinga kita sudah kuasai dengan wudhu, dan mata kita juga. Makanya kita harus khusus dalam sholat. Karena kita dalam sholat ini kita berbisik dengan Allah, anakku sekalian. Mohon kepada Allah. Iya karena Abu Dua, iya karena Stain, hanya kepada-Mu ya Allah saya menyembah, hanya kepada-Mu ya Allah meminta pertolongan. Gak ada kepada lain, tidak ada kepada hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah jalan benar. Makanya kita maknai dalam jaga itu. Kita memohon kepada Allah. Siratal jalan-jalan yang Allah beri nikmat kepada yang dahulu kita, kepada Rasul, kepada sahabat-sahabat. Di antara dua sujud dan Rabbi beri ya Allah, ampunilah saya ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya ya Allah. Kita terus memohon munajat kepada Allah. Berilah kesehatan, angkatlah derajat kami ya Allah. Makanya dalam tiap sholat jangan kita main. Waktu itu kita langsung siap-siap supaya kita memohon kepada Allah. Tiap sholat, habis sholat kita muhasabah diri. Hari ini sejauh mana kita, puji-puji amal saja. Berapa lembar kita udah baca Al-Quran. Makanya Allah kita muhasabah setiap hari agar Allah menjawab doa kita. Rabbi ya Allah, ampunilah saya, sayangilah saya ya Allah. Cukupkanlah kekurangan yang ada pada saya, kekurangan ilmu, kekurangan kesabaran, kekurangan dalam semua aspek. Angkatlah derajat kami ya Allah, derajat yang mulia, derajat isimu yang dan mudahkan kami ya Allah. Berilah rezeki ya Allah kepada kedua orang tua kami.
Berilah kami rezeki kesehatan dan rezeki menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah ya Allah. Akhirlah hidup kami yang husnul khatimah. Berilah kami petunjuk ya Allah. Berilah kami kesehatan kepada kami, kepada kedua orang tua kami. Terus kita mohon kepada Allah satu hari 5 waktu sholat. Kita mohon kepada Allah. Kita muhasabah kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar kita tidak lama dalam 24 jam satu hari. Kita tidak sampai 60 menit. Sholatnya paling cepat, paling lambat 10 menit atau 5 menit. Mari kita renungi apa yang kita umur kita sekarang anak-anakku sekalian dari 12 tahun sekarang mungkin sudah 15 tahun, 16 tahun. Kalau dihitung balik, dihitung tidurnya kita satu hari sepertiga hari kita tidur, umur kita yang efektif hanya sekitar 8 tahun. 8 tahun itu banyak juga olahraga, banyak mainnya. Jadi yang sedikit kita berbakti kepada Allah, mohon kepada Allah. Maka dia mengingatkan, saya minta kepada guru kita, ustaz-ustaz kita, ustazah, saya ingat kedua orang tua kita, jangan ada yang main-main. Azamkan pada diri untuk ke depan ini kita mau berubah menjadi yang terbaik. Walaupun selama ini ada kekurangan. Apalagi saya tahu juga kakeknya ini yang mengantar putranya kemari juga sampai beliau mengatakan anak saya dulu kan ada yang berhasil ke pesantren, tapi cukup saya antar ke pesantren sampai beliau dijemput oleh Allah. Kita doakan bersama Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afini wa'afanhu. Semoga kakek-kakek kita, orang tua kita yang dahuluan dimudahkan Allah, dilapangkan kuburnya menjadi taman-taman surga. Kita kumpulan anak sekalian, kita ajak kita berubah, meraih yang terbaik di best dunia akhirat saya. Hanya ini dari Abi, lebih dan kurang Abi mohon maaf. Semoga anak-anakku menjadi yang terbaik di best dunia akhirat, menjadi jahil misalnya, jahil yang terbaik ya insyaallah. Ya Nabi Ilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Ustaz Muhammad Rizal. Kepada Ustaz Muhammad Rizal, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bila sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini bisa bertemu di sini untuk mengadakan acara pelepasan santri kelas 3 di tahun ajaran 2022-2023. Juga salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Abi Effendi dari Yayasan Abi Yusuf Yakub sebagai pimpinan daya, Abi Baktiar Yusuf Direktur Pendidikan, ada Sananuh sebagai Wakil Penggulung, Ustaz Martunis sebagai wali kelas dan seluruh semuanya yang Dewan Guru, Ustaz dan Ustazah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga santri kami yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan kelas 3 MTS tahun ajaran 2022-2023. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi Abi Zainal ada mengatakan, ada menyampaikan, mungkin ini adalah acara yang perdana dilaksanakan. Karena menurut kami, walaupun anak kelas 3 tidak ada wisuda dan lain sebagainya, setidaknya anak-anak kami sudah melepaskan diri dari tanggung jawabnya ketika berada di tingkat MTS. Itulah alasan kami memberi judul bukan
bukan lain sebagainya, tetapi namanya pelepasan, melepas santri dari tingkat MTS menuju ke jenjang selanjutnya. Baik nanti mau mereka melanjutkan di tingkat MA di daerah kita ataupun di tingkat selanjutnya di luar daerah. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, moto kita pada hari ini adalah perpisahan itu ada agar kita bisa menghargai setiap pertemuan. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kehidupan ini Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ketika orang mengatakan ada kebahagiaan, pasti ada yang namanya kesedihan. Setiap orang mengatakan ada kehidupan, pasti ada yang namanya kematian. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya mengingatkan kita selalu, tidak bosan-bosannya. Juga kita mungkin sering dengar khatib, entah ustaz, selalu mengingatkan kepada kita maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini itu untuk apa. Karena yang dalam kehidupan pasti ujungnya ada kematian. Kita hidup di dunia ini ada maksud. Tujuan kita apa? Untuk mempersiapkan diri kita ketika di alam akhirat. Sebagaimana yang tadi yang Abi sampaikan tadi, Abi Effendi, Abi Zainal. Intinya apa? Kita selama hidup di dunia ini bagaimana kita persiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Ya. Kalian misalnya masih dalam waktu yang masih muda, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dalam pepatah Arab itu dikatakan, al-waktu azhab athmanu min az-zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kenapa? Karena kalau yang namanya emas itu, kalau misalnya hilang, bisa kita usahakan untuk beli yang lain. Ya, beli kalau di Jawa emasnya banyak sekali. Ada emas Joko, emas apa banyak. Ya. Tetapi kalau waktu ini ketika sudah habis tidak akan bisa kembali lagi. Makanya dikatakan al waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Tapi kita sekarang itu sibuk dengan bagaimana kita bisa dapat emas, bisa beli ini, beli itu, beli mobil dan sebagainya. Padahal itu semuanya bersifat sementara. Dan bisa kalau bisa kita usahakan kembali apabila hilang, apabila belum kita dapatkan. Tetapi waktu ini tidak akan bisa kembali. Kalian sekarang alhamdulillah sudah menyelesaikan tingkat di sanawiyah. Ilmu kalian yang di sanawiyah sudah dianggap kalian kuasai semuanya. Nanti kalian itu akan diakui, nanti kalian mendapatkan ijazah. Itu gangguan. Ilmu yang ada di atas sudah kalian kuasai semuanya. Ustaz masih kurang dulu saya main. Bagaimana Ustaz? Nggak ada waktu lagi kembali. Kalau mau kembali silakan kembali lagi ke kelas 1 MTS. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Jadi waktu kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu tidak akan kembali. Kalian rasa sekarang waktu yang baik untuk bagaimana belajar dengan baik, menghafal dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena waktu yang produktif untuk orang bisa belajar itu hanya sampai 40 tahun. Orang sudah 40 tahun, ketika umur 41 dan selanjutnya itu umurnya memang bertambah, tetapi pada hakikatnya itu mundur. Saja umur itu kalau kita hitung mundur, ya, berarti nanti kembali lagi ke sifat anak-anak. Misalnya kalau kita 40 kalau itu mundur, berarti ketika umur 80 ya. Berlagi seperti anaknya. Makanya orang sudah tua semakin sifatnya seperti anak-anak. Bukan fisiknya ya. Kalau fisiknya akan lupa, tetapi sifatnya akan kembali seperti anak-anak. Ustaz sekarang sudah 43. Kita sekarang ini itu mundur. Mungkin Ustaz akan mulai lemah, menghafal sudah tidak sanggup lagi, ingatan pun nanti sudah lemah, fisik pun sudah lemah. Tetapi kalian ini masih semangat, masih memiliki
ingatan yang kuat, maka pergunakanlah usia kalian itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu singkat Ustaz ingin mengingatkan satu poin. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah atau menceritakan sesuatu itu pasti memiliki manfaat untuk kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian membuka surah Al-Baqarah pada bulan ayat itu pasti kalian akan menjumpai kisah bagaimana dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Apa firman Allah? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah itu mengatakan, berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi ini. Maka para malaikat penasaran, heran, timbul pertanyaan, bukan mengkritik ya. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan dalam sebuah itu malaikat protes, tidak ada malaikat protes. Cuma penasaran saja, apa alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah, menciptakan manusia ke permukaan bumi? Kenapa para malaikat heran? Alasannya dua. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dua alasan kenapa malaikat itu penasaran. Yang pertama, karena manusia ini yufsidu fiha atajalu fiha may yufsidu fiha. Manusia ini suka membuat kerusakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yasfiku dima. Suka melakukan pertumpahan darah. Banyak merusak ibu bihamdi. Sedangkan kami para malaikat setiap hari, setiap saat bertasbih kepada Allah. Ini catatan bagi kita semua anak-anak sekalian. Sifat manusia yang sudah ada atau karakter yang sudah ada pada setiap kita sebagai manusia ini siapa saja. Ketika Allah ciptakan kita memiliki sifat yang dua ini yang sangat tidak disukai. Yang pertama apa? Yang pertama suka membuat kerusakan, dan yang kedua suka melakukan pertumpahan. Lalu apa firman Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan? Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan seterusnya Allah di situ menceritakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Yang intinya apa? Apabila kita belajar sungguh, apabila kita memiliki ilmu, maka kedua sifat ini bisa kita hilangkan dalam diri kita semua. Apabila kita belajar sungguh dan kita memiliki ilmu, maka kita terhindar dari perilaku suka merusak. Kita ulangi. Yang kedua, apabila kita memiliki ilmu, maka kita akan terhindar dari suka melakukan pertumpahan darah atau membunuh. Itu membunuh mungkin sudah level yang sangat tinggi. Kalau tadi Ustaz apa yang kita lakukan, kan tidak ada membunuh dan sebagainya. Ya namanya apa? Membuli. Membuli itu salah satu bisa menyebabkan orang membunuh. Membunuh apa? Membunuh karakternya, membunuh kepercayaan dirinya. Maka bisa kita cek sekarang. Bisa kita lihat. Misalnya di Daya. Kira-kira orang yang suka melakukan pengerusakan tidak ini kira-kira siapa? Setelah kita cek, pasti orang yang malas belajar, sering bolos, sering tidak sholat berjamaah. Itu yang melakukan kerusakan. Itu terbukti. Terbukti apa? Bahwa dia itu tidak memiliki ilmu dan tidak sama dia ini tidak belajar, main saja, hanya lupa makan tidur saja. Kita cek lagi siapa anak-anak yang sering membuli temannya, yang suka mengejek menghina kawannya, membuli ustaznya. Setelah kita cek, betul orang yang malas belajar. Jadi anak-anak sekalian, bisa dibuktikan apabila kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, maka kita akan melakukan hal-hal yang buruk yang tidak akan disukai oleh seluruh manusia. Karena manusia, malaikat pun benci dengan sifat tersebut. Jadi anak-anak sekalian, ini masih ada waktu bagi kalian. Ini masih masih tingkat MTS. Kan harus panjang.
kuliah. Jadi pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Itu pesan Ustaz. Karena sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia itu apa? Yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Apabila tidak memberikan manfaat, otomatis kebalikannya. Pasangannya apa? Memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi anak kami sekalian, itu pesan Ustaz. Jangan berhenti belajar ilmu, khususnya ilmu agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering mendengar, setiap tahun mendengar ketika ada anak-anak yang tamat dari tingkat sanawiyah, saya Ustaz mau melanjutkan ke SMA. Saya tidak lagi mau belajar ilmu agama. Anak-anak kami sekalian, ilmu agama itu harga mati. Sampai mati kita harus belajar ilmu agama. Gak ada ceritanya saya hanya belajar ilmu agama MTS, itu saya nggak mau belajar lagi. Tidak ada. Ilmu agama itu harga mati. Sampai mati kita harus belajar ilmu agama. Maka kalau kalian ada yang merasa seperti itu, segera istighfar. Gak boleh kita lepaskan diri dari ilmu agama. Maksudnya apa? Walaupun kalian masuk SMA, walaupun kalian nanti masuk ke perguruan tinggi, mau ke jurusan umum dan sebagainya, jangan lupakan ilmu agama. Karena dalami lagi ilmu agama. Baik itu ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Gak boleh kita tinggalkan. Karena tujuan kita itu, apabila kita belajar ilmu umum, misalnya ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu hukum dan lain sebagainya. Apabila kita jauh dari ilmu agama, maka akan timbul kesombongan dalam diri kita. Ketika kita jadi dokter, ketika kita menyembuhkan orang sakit, apa katanya? Ini gara-gara saya, karena kehebatan saya lah, saya bisa menyembuhkan orang sakit. Itu bisa membuat kita menjadi musyrik. Tetapi kalau kita jalani terus ilmu agama, ketika kita menyembuhkan orang sakit, kita mengatakan, ibadah yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya sebagai perantara saja. Allah berikan saya sebagai perantara untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, walaupun kalian nanti di luar masuk SMA dan sebagainya, jangan lupakan ilmu agama. Sudah hafal 3 juz, tingkatkan lagi. Hafalkan terus sampai 30 juz. Jangan kata saya sudah masuk SMA, saya tidak kali itu semuanya tidak. Ilmu agama itu adalah yang harus tertanam dalam diri kita kepada ilmu agama. Ilmu agama itu tidak ada batasnya kita tadi. Sampai kita mati pun kita ditalkinkan, diajarkan bagaimana cara menghadapi ketika kedatangan malaikat maut. Jadi anak-anak sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang kalian dapatkan itu belum seberapa. Maka jangan terlalu sombong anak-anak sekalian. Ilmu yang kalian dapatkan di daya ini belum seberapa. Ilmu itu sangat luas sekali. Ya, tidak ada batasannya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Siap semuanya? Jadi anak sekalian, ini saja yang saya sampaikan di kesempatan ini kesempatan yang terakhir. Ustaz berbicara di depan kalian semuanya, khusus di depan anak-anak kelas 3 semuanya. Nanti kalau nanti baru aliyah di sini pun, ketika perlu yang Ustaz tidak dengan Ustaz lagi, dengan Ustaz dulu. Untuk bukan Ustaz dulu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Di sini Ustaz minta maaf, mungkin selama 3 tahun kalian di sini Ustaz tidak maksimal mengalami kalian sebagai murid, tidak maksimal mengajarkan kalian, tidak maksimal memberikan yang terbaik kepada kalian. Ustaz secara pribadi dan kalau Ustaz yang lain mohon maaf. Sudah dimaafkan? Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan wali kelas 3 MTS Yapen, Ustaz Teguh Martulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Segala puji bagi Allah telah mengumpulkan kita kembali pada hari yang sangat berbahagia ini, guna untuk sama-sama kita menjalankan acara, salah satu acara yang mungkin dinantikan sebagian
dan mungkin juga tidak dinantikan oleh sebagian teman-teman. Kemudian salam beserta salam kita kepada Rasulullah SAW yang telah meninggalkan kebaikan-kebaikan seidoladan kepada kita bersama, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Pertama sekali penghormatan kami kepada Abi Effendi dari Yayasan, kemudian Abi Zainal Yaakob selaku pimpinan daya, Abi Baktiar selaku Direktur Pendidikan, Ustaz Rizal Kepala MTS, Ustaz Ma'ruf Wakil Kepala MTS, kepada para ustazah sekalian, dan juga yang paling kami banggakan, paling kami sayangi, anak-anak kami semuanya dari kelas 3A sampai dengan kelas 3E. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah tidak terasa ya. Tidak terasa kita sudah 3 tahun di MTS Siapena. Sebagian nantinya akan melanjutkan di Mas Siapena, dan sebagian lagi mungkin dan sudah pasti tidak melanjutkan, dalam artian berarti belajar di tempat yang lain. Pertama sekali, Ustadz mewakili dari seluruh wali kelas dan juga ustadz-ustadzah sekalian meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak kami semuanya atas kesilapan, kekhilafan, kekurangan yang selama ini pernah ustadz-ustadzah lakukan kepada kalian. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dikarenakan kami itu manusia biasa yang masih membutuhkan yang namanya pembelajaran, di mana nanti ketika dalam belajar tersebut, ketika dalam mengajar ada kesilapan, itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh, baik yang melanjutkan maupun yang tidak melanjutkan di sini. Yang pertama sekali, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sekali. Karena hidup tanpa memiliki iman itu tak ada artinya. Di sini mungkin kita sudah terjaga dari berbagai macam hal yang di luar mungkin sulit untuk kita jaga. Di antaranya mungkin seperti sholat, ibadah sholat. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hal-hal seperti ini bagi anak-anak kami yang melanjutkan sekolah di luar agar bisa istiqomah, agar bisa konsisten dalam beribadah. Kemudian bagi yang perempuan agar bisa lebih lagi menjaga auratnya, menjaga kepribadiannya. Begitu juga dengan yang laki-laki, menjaga aurat celana yang dipakai, menjaga tutur kata, menjaga komunikasi dengan teman-teman. Berikutnya, Ustadz amanahkan juga kepada kalian untuk saling menjaga komunikasi sesama teman-teman yang satu level. Mungkin selama ini ada kesenjangan di antara beberapa teman ataupun beberapa kelas, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ketika kita sudah selesai dari MTS Siapena, di mana kalian nanti akan melanjutkan pendidikan keluar. Yang kalian bawa adalah nama alma mater MTS Siapena. Dari mana Andi? Dari mana Andi? Dari mana kamu? Tanya sama orang luar. Saya dari MTS Siapena. Bawa nama MTS Siapena kemanapun kita pergi sebagai teladan, sebagai orang yang dijadikan sebagai panutan sama orang lain. Jangan sampai ketika kita sudah di luar, malah hal-hal yang kurang mengenakan, kurang baik itu terjadi kepada kita. Ditanya sama orang, dari mana kamu? Dari MTS Siapena. Na'udzubillah semua alhamdulillah. Hal-hal seperti ini kita tidak inginkan. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, guru merupakan sosok tempatan jasa.
tanpa tanda jasa. Kalian datang ke sini dalam keadaan yang mungkin tidak banyak mengerti. Datang ke sini dalam keadaan untuk ingin menuntut ilmu, diajarkan, disampaikan, diberikan ilmu oleh ustaz, ustazah, guru-guru kita di sini. Kita sudah mengetahui banyak ilmu, kita sudah mempelajari banyak ilmu. Yang diperlukan sama guru sekarang adalah kalian doakan. Bukan berarti ketika kita sudah pergi kita harus meninggalkan sesuatu, bukan. Tapi yang diperlukan oleh guru kita dari ustazah kita adalah doa yang kita lakukan setiap kali kita berdoa. Doakan guru-guru kita, doakan ustazah kita, doakan teman-teman kita. Karena dengan doa, insya Allah akan berikan kemudahan yang kita jalani sehari-hari. Seperti yang kita lihat pada backdrop yang belakang ini, perpisahan itu ada agar kita bisa menghargai setiap pertemuan. Sekolah Dayak mengadakan acara seperti ini karena sangat menyayangi kalian, sangat sayang kepada kalian, sangat bangga kepada kalian. Dengan hadirnya kalian di sini, alhamdulillah dari kami ini bisa mendapatkan pahala. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang kami sampaikan adalah kebaikan. Yang kalian kerjakan adalah kebaikan yang telah kalian dengar dari guru, dari ustaz dan ustazah kita. Jika saja kalian tidak ada, kepada siapa kami akan menyampaikan kebaikan? Tapi dengan adanya kalian, pertemuan kita itu bukan berarti akhir daripada segala galanya. Pertemuan, perpisahan adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu harus terjadi. Dan hari ini sudah datang waktunya. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Masa kalian adalah sekarang masa untuk naik ke tahap berikutnya, yang dimana posisi kalian itu akan digantikan oleh adik-adik yang berikutnya. Dan ini akan terus berjalan sampai nantinya kita akan datang suatu masa di mana masa tersebut merupakan janji yang telah Allah berikan, janji yang telah Allah tetapkan, dan kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita lewati ini. Ada pertikaian, ada perselisihan di antara teman-teman, tinggalkan di sini, selesaikan di sini, minta maaf di sini. Selepas kita keluar dari gerbang Dayak Muada dan Yapena ini, tidak ada lagi keburukan, tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi kekhilafan yang terdapat dalam hati kita kepada teman-teman dan guru-guru kita. Semua yang sudah kita lewati hari ini merupakan sebuah takdir yang telah Allah tetapkan. Dan hari ini kita sudah selesai menjalani semuanya, menjalani pendidikan di MTS Yapena, sampai akhirnya barusan kita sudah menjalani yang namanya ujian untuk menguji sejauh mana kemampuan yang telah kita miliki selama ini. Selebih daripada itu, masa depan adalah sesuatu yang perlu kita konsepkan, dan hari-hari merupakan waktu untuk kita menjalani proses tersebut. Jalani hari-hari kalian itu penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kebaikan. Hilangkan iri hati, hilangkan dengki, agar kita hidup kemanapun kita pergi, kita menjadi orang yang dirindukan, orang yang disenangi, dan orang yang ditangisi ketika kita telah tiada. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi sebuah hal baru untuk kita semuanya, baik teman-teman ataupun yang lanjut di sini maupun yang tidak lanjut di sini, agar kita selalu saling berkoordinasi, saling berkomunikasi, saling memberi kabar. Datang ke sini dengan penuh kebahagiaan, keluar di sini dari sini juga penuh dengan rasa cinta dan juga penuh rasa kedamaian. Kenapa seperti itu? Karena seluruh kejelekan-kejelekan kita tinggalkan, kita buang, kita kembali ke keluarga kita, kembali ke ayah, kembali ke mama dengan rawu wajah dan dengan ilmu yang telah kita dapatkan selama di Dayak Muada dan Yapena ini. Sekian yang bisa Ustaz sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan.
atas apa yang telah Ustaz ajarkan di sini. Kekhilafan-kekhilafan yang telah Ustaz bin Ustazah sampaikan selama ini mungkin pernah kita curi, yang perempuan mungkin pernah kita berdirikan, kita suruh keluar, kita marah-marahi. Itu proses daripada pembelajaran. Tingkatkan kemampuan kalian, jadilah sesuatu yang ternilai dan jadi kebanggaan untuk umat Islam yang kita banggakan ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesan dan pesan mewakili santriwan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rashad Zaidi Al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan agar dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiah seperti yang kita rasakan saat ini. Hormat kami kepada pimpinan dan Yayasan Darul, kepada Direktur Pendidikan Yayasan Darul, kepada Direktur Yayasan Pendidikan Darul, kepada kepala madrasah di Yayasan Darul, dan kepada seluruh ustaz dan sekolah yang telah berhadir di tempat berbahagia ini. Yang dapat saya sampaikan adalah terima kasih sebesar-besarnya atas segala jasa ustaz dan ustaz sekalian yang sabar dalam membimbing kami, dalam mengajarkan kami, dan senantiasa menasihati kami. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah kami perbuat ustaz dan saudara sekalian, dan kami mohon doanya dari ustaz dan saudara sekalian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesan dan pesan mewakili santriwati yang akan disampaikan oleh Saudari Syifaul Anwar.
3. Oke. Pas off. Dipersilakan kepada para atlet foto bersama. Selanjutnya, pengumuman santriwan santriwati teladan MTSS YPH tahun 2022-2023. Kategori santriwan jatuh kepada Saudara Dafa Maulana Muhammad Hidayat. Kategori santriwati jatuh kepada Saudari Laura Meida. Dan saudari Laura Meida diharapkan untuk maju ke depan. Dan dimohon persediaan Ustaz Muhammad Rizal untuk memberikan selamat dan biar.
Ustaz, bawa jauh. Dimohon kepada Ustaz dan Ustazah agar didukung bersama. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengadakan untuk membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fatan Syafa. Kepada Saudara Muhammad Fatan Syafa dipersilakan. Saya selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kafiri 'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanallah wa rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Oh, dari tadi dia minta kasih. أنزل ربي